Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Anindita Pratiwi dengan NIM 19021111854, mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, akan menjelaskan materi tentang geopolitik Indonesia untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan materi tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi, dan politik berasal dari bahasa Yunani, poli dan theia. Poli berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan theia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian azas atau prinsip, keadaan, cara yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam pada wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun. Yang pertama, keadaan geografis. Yang kedua, politik dan strategi. Yang ketiga, hubungan timbal balik antara geografi dan politik. Dan yang terakhir, unsur kebijaksanaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori geopolitik. Yang pertama ada teori geopolitik Friedrich Ratzel yang berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup atau Lebensraum yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Makin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. Yang kedua, teori geopolitik Rudolf Gehlen. Ia berpendapat bahwa negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh, yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peranan geopolitik. Secara umum, peranan geopolitik dalam suatu negara adalah yang pertama, untuk meningkatkan sebuah posisi suatu negara di mata internasional. Yang kedua, berusaha dalam menggabungkan sebuah kekuatan negara terhadap potensi sumber daya alam yang tersedia. Yang ketiga, dapat menentukan sebuah arah utama yang bertujuan untuk negara, contohnya fokus dalam sebuah pembangunan. Yang keempat, menghubungkan semua tindakan pemerintah dengan situasi dan kondisi alami. Yang kelima, dapat menyelesaikan dan menghindarkan dari berbagai sengketa dalam wilayah terhadap negara-negara tetangga. Yang terakhir, menentukan sebuah bentuk dan pola politik secara internasional dan domestik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Konsep dasar wawasan pemerintah dan rakyat memerlukan konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Karena itu, wawasan itu harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dalam mengejar kejayaannya. Wawasan nasional Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila dan oleh adanya konsep geopolitik. Konsep-konsep geopolitik tersebut antara lain yang pertama, konsep persatuan dan kesatuan, mengandung makna segenap komponen bangsa untuk bersatu padu karena bangsa Indonesia yang heterogen dan majemuk hidup dalam wilayah kepulauan NKRI. Yang kedua, konsep Bhinneka Tunggal Ika, mengajak segenap komponen bangsa bahwa keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi daerah,
adalah realita yang harus didayagunakan untuk memajukan bangsa dan negara. Yang ketiga, konsep kebangsaan mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang kebangsaan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia lahir karena adanya kehendak segenap komponen bangsa yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang heterogen dan majemuk untuk bersatu, memiliki latar belakang sejarah yang sama, mempunyai cita-cita dan tujuan hidup untuk bersama, dan hidup dalam wilayah yang sama sebagai satu kesatuan ruang hidup, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, konsep negara kebangsaan menggugah kesadaran segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konsep negara kebangsaan yang mengedepankan prinsip satu kesatuan wilayah. Yang kelima, konsep negara kepulauan mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang negara kepulauan, yaitu sebagai kawasan laut yang terdiri dari pulau-pulau. Untuk itu, wilayah laut harus dipandang sebagai media pemersatu bangsa. Nah, konsep yang terakhir adalah konsep geopolitik, mengajak seluruh komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konstelasi geografi Indonesia, yang posisi strategis Indonesia antara dua kawasan besar dunia, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan sumber kekayaan alamnya yang merupakan suatu potensi bila bangsa dan masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan dan menjadi kerawanan jika bangsa Indonesia tidak mampu memanfaatkannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang paham geopolitik bangsa Indonesia. Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Oleh karena itu, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Secara geografis, Indonesia memiliki ciri khas, yakni diapit dua samudra dan dua benua, serta terletak di bawah orbit Geostationary Satellite Orbit atau GSO. Wilayah negara Indonesia tersebut dituangkan secara yuridis formal dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat. Atas dasar itulah, Indonesia mengembangkan paham geopolitik nasionalnya, yaitu wawasan Nusantara. Dan secara historis, wilayah Indonesia sebelumnya adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang dulunya disebut dengan Hindia Belanda. Berdasarkan fakta geografis dan sejarah inilah, wilayah Indonesia beserta apa yang ada di dalamnya dipandang sebagai suatu kesatuan. Pandangan atau wawasan nasional Indonesia ini dinamakan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat untuk mewujudkan dan mencapai suatu tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, falsafah, dan ideologi bangsa berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan nasional sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang terakhir, GBHN sebagai politik dan strategi nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai geopolitik Indonesia. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.